dalam hal Abraham itu Mesias belum datang, itu ditandai dengan sunat, ya. Jadi sunat Abraham itu bukan hanya sama seperti sunat umur 8 hari. Anak itu belum bisa taubat, anak itu belum tahu, tapi dia lambangnya aja dikasih tahu di situ, lambangnya ditaruh di badannya, supaya bapaknya tahu bahwa ini mesti dibawa kepada sunat hati. Jadi dikasih lambangnya situ. Jadi bukan kalau udah disunat jasmani lalu udah selesai semua. Bapaknya yang memutuskan, anak itu tidak memutuskan apa-apa, dia nggak tahu apa itu. Dia belum kenal Yesua, dia belum kenal lahir baru, dia belum kenal sunat. Tiba-tiba dia rasa sakit, dia nangis. Tapi waktu bapaknya memutuskan itu, maka bapaknya ini yang mesti bawa dia ke sunat hati, ya, melalui pengenalan akan Yesua HaMasiah. Ya, itu jelas, ya. Jadi saya lihat di sini kita belajar di sini satu hal, ini baru satu ayat ini sebetulnya, bahwa itu apa yang dikatakan Abraham, itu apa yang dilakukan Abraham itu adalah penanggalan tubuh yang berdosa, dan setelah dia lakukan itu, ya udah Jebel baru dia sudah tanggalkan kehidupan yang berdosa atau keinginan daging, maka baru setelah itu Adonai Elohim menampakkan diri kepadanya. Jadi remove your carnality, ya, sisihkan, usir semua hal-hal kedagingan, buang itu hal kedagingan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Setelah kita memang tadinya udah mengenal Mesias Yesua, ya. Nah, kemudian saudara bisa lihat ini, untuk kita udah pernah bahas itu di surat Galatia, tetapi kalau sesuai dengan topiknya, maka saudara bisa lihat di Galatia 6 ayat 22, Rabi Saul mengatakan bahwa sunat atau tidak sunat secara jasmani itu tidak ada masalah. Yang tidak penting, yang penting adalah ciptaan baru. Itu dia, ciptaan baru dalam Mesias, ciptaan baru. Nah, yang bicara ini siapa, saudara? Pendeta Kristen atau Rabi? Rabi dan Rabi ini dia belajar Torah benar cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia suruh dari kecil dia udah ini, dan dia dibimbing oleh guru Torah yang waktu itu ini yang terkenal waktu itu, yang memang top begitu, ya, memang tahu Torah, Gamliel. Jadi saya bilang kalau ada orang-orang kelompok-kelompok yang mengatakan oh begini dan begitu, berapa lama kamu belajar Torah, ya. Dan kemudian kalau mau digabungkan dengan tulisan-tulisan Rabi ini, itu saudara yang tadi yang Rabi Hezkel Italki itu, ya, dia juga bahas, dia memakai juga informasi dari Sohar kalau nggak salah, ya, dari buku itu dia ada kutip tadi bahwa memang kalau didalami secara menyeluruh, orang itu sampai bahwa sebetulnya bukan the act of cutting itu, ya, physical ini member, ya, gitu, bukan itu, tetapi sebetulnya hati, ya. Ini yang Sohar pun akhirnya lari ke situ, gitu. Akhirnya, tapi dia mesti tahu semua itu, mesti cari dalam, gitu, ya. Kalau orang yang cuma baru 1 tahun cetek-cetek begitu, ya, dia nggak dapat. Dia udah bangga banget dengan apa yang dia pikir jasmania. Jadi bahkan bisa dibanggakan. Oh, bangga dengan hal yang jasmani. Nah, kemudian penanggalan kehidupan yang berdosa itu membuat hatinya menjadi suci. Kira-kira begitu, ya. Hatinya menjadi bersih, menjadi suci. Dan kemudian ini Yesua, ajaran Yesua, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Elohim. Ini ternyata itu datang dari Abraham. Dia suci hatinya dan dia memandang Elohim menampakkan diri kepadanya, dan waktu dia sudah melakukan itu, baru kemudian Elohim Adonai memberikan janji itu, yaitu dia mempunyai anak, ya, mempunyai anak namanya Yitzhak. Tadi saudara sudah dengar dari cerita di sekolah Sabat, ya. Jadi ini semua baik kita
kita bisa dengar itu, supaya hal itu nggak usah saya ulangi, saya tinggal merefer saja, saudara sudah diingatkan hal itu. Nah, kita lihat ini itu komentari dari tentang sunat Abraham. Nah, sekarang kita coba lihat kemah Abraham. Barangkali ini bisa dikasih gambar ya. Kemah Abraham. Nah, kita tadi waktu kita membaca itu ya, maka kita lihat bahwa dia sedang duduk di kemahnya ya. Ini ada gambar untuk membantu lagi tambah ya. Kemah Abraham, ini yang pertama ya. Coba yang sebenarnya apa? Ya, habis ini, ya ini dulu ya. Jadi dia duduk di kemah ya, dan kemudian dia waktu itu panas terik ya, di Mamre pohon oak terbantin ya terjemahannya, oak ya, oak tree itu ada cabang-cabang yang besar begitu ya. Oak tree itu bukan seperti palem. Jadi nanti saudara lihat kalau ada lukisan-lukisan, gambar-gambar ya, ini ada yang gambar yang baik, ada yang gambar yang kurang baik ya, untuk menjelaskan keadaan ini. Lalu dia mengangkat mukanya, dan dia mengangkat mukanya, dia itu Yisa ya, seperti nanti di berkat imamat, Yisa Adonai ya, Adonai Panaf, dia Tuhan mengangkat wajahnya. Saya ngomong itu bukan menghadapkan tapi mengangkat. Jadi itu ekspresi Ibrani untuk mengangkat, dia kasih perhatian gitu ya. Jadi dia mengangkat Wayisa Enaf, dia mengangkat matanya, dia mulai memperhatikan ada orang, dan dia memandang ada 3 orang pria datang. Selosa Anasim. Jadi ada 3 pria. Dan waktu dia lihat itu, saudara, apa yang dia lakukan, kemudian dia berlari, dan kemudian waktu dekat orang-orang itu, maka dia sujud ke tanah ya. Dia sujud ke tanah, nah ini kita lihat dia sujud ke tanah, dan dia seperti menyembah begitu. Lalu ada banyak hal yang kita mesti lihat di sini. Ada yang pertama, siapa orang itu? Siapa 3 orang ini? Orang ini tidak dikenal, dan kemungkinan sama sekali Abraham juga tidak kenal ya. Dan sehingga kalau dia lari, dia pikir dia bisa lihat orang itu pasti itu manusia. Dan kemudian kalau dia menyembah, kalau begitu kok manusia disembah gitu ya. Nah, itu barangkali kita bisa menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari culture ya, bahwa orang bisa menghormati sampai dia menentukan ini bagi orang yang nggak kenal gitu ya. Dia bisa begitu untuk menyatakan satu penghargaan kepada orang itu. Nah, dan kemudian jadi di sini kita bisa melihat bahwa Abraham juga itu seorang yang supel gitu ya. Kalau lihat orang itu, dia bisa langsung dia merasa bahwa ini kawannya. Itu sesuatu yang baik barangkali, bahwa Abraham itu ramah tamah. Dia terbuka kepada semua orang. Dan kemudian kemahnya itu ya, di sini ada, dan di sini dia ini satu gambar berikutnya. Jadi dia ada di bawah, dia menghargai, dia biarkan tamu-tamunya itu ada di atas dia. Sudah bisa lihat ya, bahwa sikap begitu tuh dia menganggap orang lain lebih tinggi dari dia. Ya, jangan cuma fisikal lagi, kita pikirnya fisikal. Dia tunduk di bawah begini aja, ya udah cuma begitu aja. Tidak, itu artinya dia menganggap orang-orang lain itu di atas dia. Artinya dia positif sama orang-orang itu. Jangan lihat apa-apa, dia di bawah gue gitu ya, enggak gitu. Kita hargai orang itu di atasnya. Ini kita bisa melihat. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian dia mulai melayani ya. Dan dia lalu minta istrinya ambil roti ya. Roti di ayat 4 itu, coba tolong cek itu pakai perkataan apa rotinya. Ya, sebab di sebagian di waktu Lot itu pakai roti tidak beragi, tapi di sini saya kira roti yang biasa ya. Lalu dia bawa itu, dan kemudian dia bawa di ayat 8 sudah lihat, lalu berdoa Abraham kepada
lembu sapinya, dia ambil lembu sapi. Kemudian dia mengambil seekor anak lembu yang empuk, baik dagingnya, 8 sorry. Kemudian dia ambil dadi ya, dadi itu kemah ya, dia pakai dadi, dan kemudian dia ambil susu dan anak lembu, dia kasih jamuan. Dia buat jamuan bagi orang-orang yang dia belum kenal, ya kira-kira begitu ya, dia belum kenal. Dia berikan semua, dan ini merupakan hospitality, keramah tamahan Abraham. Jadi dia tidak menganggap kemahnya itu satu benteng. Dia anggap ini adalah dia rumah. Karena itu kemah Abraham itu ada yang menggambarkan, coba saudara lihat di sini, itu terbuka 4 sisi ya. Sini terbuka 4 sisi. Walaupun ada kemah-kemah yang lain yang terbuka itu, tapi ada kemah yang terbuka 4 sisi. Menyatakan bahwa dia terbuka. Dan ini juga menyatakan sesuatu hal yang baik sekali, bahwa orang-orang ini diterima waktu dia lewat kemah Abraham, dia diterima oleh Abraham. Jadi waktu ini menyatakan satu kebenaran rohani, bahwa bangsa-bangsa waktu ingin bergabung dengan janji Abraham itu diterima. Bukan ditolak-tolak, tapi diterima. Bukan dibikin persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh lalu sepertinya jadi mistik begitu ya, jadi sesuatu yang eksklusif begitu ya. Dia terima, dia buka. Ini bagus tadi orang buat begini, gambar ini idenya bagus. Bahwa ini terbuka, ada kemah yang terbuka karena dia punya rombongan besar, tentu ada banyak kemah, tetapi ada kemah yang terbuka seperti begini. Nah, setelah dia siapkan makanan-makanan itu, maka dia di bawah pohon oak itu, pohon tarbantin ya, maka ketiga tamunya itu duduk makan. Dan waktu dia duduk makan, ini duduk ya, maka Abrahamnya dia berdiri. Ya, saudara lihat ini posisi tubuhnya, dia berdiri. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Abraham bisa berdiri di depan tamunya, gitu ya. Itu bisa dua artinya, bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dia siap melayani. Aku hamba, gitu ya. Kalau aku perlu, saya akan cepat lari, gitu ya. Jadi dia jamu teman. Tetapi yang kedua juga, posisi berdiri itu lebih tinggi daripada tamu-tamunya. Jadi dengan perkataan lain, bahwa seorang yang melayani, ya tadi coba balik lagi sebentar ke belakang, ini dia lebih rendah dari tamu-tamunya, sekarang dia balik. Di sini sekarang dia lebih tinggi dari tamu-tamunya. Apa yang membuat dia begitu? Yang bisa membuat dia begitu adalah waktu dia melayani. Waktu dia melayani seseorang yang lain, maka posisi rohaninya kira-kira begitu, posisi dalam alam rohaninya itu dia lebih tinggi. Jadi seorang yang ingin mendapatkan posisi rohani yang tinggi dalam umat Tuhan, itu dia perlu melayani. Dari ini juga lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mau jadi besar di antara kamu, hendaklah dia melayani. Abraham dapat posisi lebih tinggi dalam segini dari orang-orang ini sesudah dia melayani. Dia sibuk banget, dia layani, dia berikan apa yang dia punya, dia kasih dadi itu seperti keju ya, itu seperti begitu, yang lain bisa dibuat keju. Kemudian setelah itu ada susu, kemudian setelah itu ada daging, ya, ada daging itu disajikan kepada 3 orang tadi, 3 orang itu. Nah sekarang kita lihat di sini ada satu hal lagi. Nah Abraham kok bisa ya memberikan hidangannya itu ada daging, ada susu, ada keju. Kok bisa? Sementara orang Yahudi sekarang tidak mau menjanjikan keju atau susu dengan daging. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat di sini tafsir ya, ini tafsir. Jadi kita membaca ayat ini lalu ada tafsir. Nah, ini penting tuh. Sekarang saudara bisa menyadari bahwa pentingnya tafsir. Saudara bisa tahu karena semua keadaan negara ini itu jadi seperti goyang-goyang begitu sekarang. Itu karena tafsir satu ayat. Bisa jadi begitu, saudara ya. Ya, bisa begitu, betul. Di sini juga udah ada gitu ya. Udah ada
Tetapi di sini kita bisa melihat, kalau saya melihat itu dia pakai ver, ya, pakai selalu perkataannya ver, ya. Ini apa namanya? Coba nih ya. Ayat 18 ya. Dia 18 itu dia mengambil dari vayikale hema, terus vekalaf susu, ya, dan uven habakar. Uven habakar itu anak lembu, jadi u kan dan. Jadi pakai dan selalu, ada ve, ada u itunya kata depannya. Jadi dia ambil dadi, yaitu semacam keju, begitu kemudian susu, kemudian anak lembu. Pakai dan semua. Kalau gitu kita bisa menafsir dengan perkataan dan itu, ya semuanya dilakukan bersama-sama. Karena dan jadi sama-sama. Tapi kemudian saya lihat tafsirnya adalah Rasi yang menafsir yang berbeda, ya. Dan saya kira juga ini juga boleh gitu ya. Rasi bilang begini, seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang, Rasi abad 11. Rasi bilang begini, ya, dia akan memberikan semua itu, tetapi dia memberikannya satu-satu. Nah, ya. Jadi tetap ada pikiran yang bisa memecah gitu ya. Bisa ada sesuatu yang lain, dia pecah gitu ya. Yang ini semuanya dan, ya sama-sama dong. Oh, dia bilang satu-satu. Dan sah-sah aja gitu. Karena kita nggak pernah ada di situ. Kita nggak pernah di situ, kita nggak bisa tahu bahwa oh, ini dan yang satu salah kamu. Dari mana gitu ya? Ya dia bisa ya dan memang dan gitu ya. Tetapi dia janjikan satu-satu. Oke, jadi dalam hal ini kita tentu saja orang itu bisa memakai itu ya. Seperti Rabbi Safira kan dia tetap melakukan itu ya. Tapi kalau kita masih merasa belum ya, kita juga bisa melihat bahwa itu bisa aja satu kemungkinan. Ya tidak ada kepastian, tapi kemungkinan. Nah nanti kita bagaimana kita bisa tahu hal-hal itu? Ya nanti tunggu aja Mesias datang bahwa kita waktu itu ada makan daging sama susu atau enggak begitu ya. Tapi orang Yahudi memisahkan daging dan susu. Bahkan alat masaknya udah pisah. Jadi saya pernah tinggal di di tempat di Yerusalem Center Biblical Studies, Shlomo Ishak, di rumahnya. Jadi pertama saya datang di sini, terus orang wanita Inggris ya, dia menjadi volunteer di situ. Dia langsung bawa saya ke dapurnya nih. Ini ada dua, ini satu laci semua sendok garpu, piring semua ada, ini tidak ada daging. Ya, ini hanya untuk daging, tapi ini peralatan untuk susu. Jadi terpisah gitu ya. Jadi itu tahun 99 ya, tahun 99. Nah, saya tahu itu dari tahun 99, tetapi itu bukan jadi perhatian yang paling utama bagi saya. Saya justru lihat dalamnya, apa sebetulnya kalau kita mau masuk ke Torah, itu apa gitu ya, ininya, thought-nya gitu ya, pikirannya itu apa, biblikalnya itu apa gitu ya, kebenaran doktrinalnya itu apa. Itu yang saya cari dulu. Sementara banyak orang, dia nggak lihat itu, dia lihat, oh ini, lalu kemudian untuk merasa bahwa dia, untuk menunjukkan bahwa gua tuh orang nih, dia udah langsung dia lakukan itu dan dia banggakan kepada orang lain. Jadi cetek banget, saya bilang. Ya, kalau cuma mulainya dari situ dan akhirnya di situ, itu cetek banget. Jadi nggak ada tuh tadi pelajaran-pelajaran bahwa dia hatinya tuh udah diubah lebih dulu, baru kemudian ada itu ya. Jadi pengajaran Rabbi Shaul itu dalam. Jadi jangan pandang enteng ya. Bahkan orang yang udah belajar Torah seperti Safira, seperti Yehezkel, itu dia pegang, gak berani dia tolak Rabbi Shaul. Ya, dan itu bagus. Jadi itu namanya mesianik ya. Tapi ada orang-orang yang baru belajar 1-2 tahun lalu kemudian udah nyala-nyalakan Rabbi Shaul. Nah itu yang kemudian akhirnya menjadi aneh begitu ya. Oke. Nah sekarang kita lihat ini kemah Abraham. Jadi itu merupakan tadi di sana dia ada di sana, lalu itu karena dia melayani dan kemudian dia menyajikan semua makanan itu.
Nah, ada satu hal di sini, saudara, yang kita bisa lihat. Ini yang pernah juga saya sampaikan, itu adalah sikapnya Abraham. Kenapa Abraham sampai bisa bersikap begitu? Ya, ini bagian yang ini terakhir ya. Kenapa Abraham bisa sampai ke situ? Jadi dia melakukan sesuatu yang lebih banget gitu ya. Bahkan kita bilang dia lebih dari kewajiban. Kalau orang belum kenal kan, coba saudara, orang datang kepada saudara belum kenal, apakah dia dikasih segala sesuatu? Sampai begitu. Ya, wajar-wajar aja, cukup-cukup aja lah. Jangan sampai terlalu banyak begitu ya. Ya, jadi kemudian tapi dikasih semua. Nah, sifat ini itu ternyata ya itu datang dari yang namanya chesed, kasih setia. Jadi ada kasih setia, ada kasih dalam diri Abraham, kasih setia, chesed ya, kemurahan, itu yang mendorong dia melakukan semua ini. Jadi mulai dari hati, dan kemudian dari chesed itu muncul satu istilah namanya hasid, ya, hasid tunggal, hasidut banyak. Nah, jadi coba saudara sebut hasid. Hasid. Nah, itu sifat hasid itu, ini sifatnya sikapnya Abraham itu, bahwa dia mau ramah sama semua orang, dan dia mau kasih apa yang dia punya, sekalipun sebetulnya itu juga nggak harus, kalau dia nggak kasih nggak apa-apa, tapi dia mau. Jadi hasid, kalau orang hasid yang didorong oleh hesed itu adalah melakukan lebih daripada yang diwajibkan bagi dia. Dia lakukan lebih, dan ini penting sekali. Ya, jadi kalau kita ini